Anda kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen kali ini kami akan memberikan kesempatan kepada jemaah yang hadir untuk bertanya kepada guru-guru kita. Di sini sudah ada dua penanya yang akan menanyakan langsung mengenai bagaimana menjaga diri dan keluarga dari penyakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ani. Dari Majelis Taklim Darussalam. Baik, silakan Ibu Ani dengan pertanyaannya. Pertama, tentang penyakit hati apa yang paling berbahaya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, tentang tadi hal yang ketiga bahwa kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Saya melihat sebetulnya membandingkan dengan orang lain ada baiknya juga karena bisa juga untuk mawas diri gitu. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ani. Mungkin langsung dijawab dulu oleh Kang Erik, silakan. Ya. Baik. Agar supaya ini karena waktunya singkat ya, jadi ada penyakit hati yang kemudian paling berbahaya ya, yang paling berbahaya itu tentu kalau kita lihat pertama adalah yang namanya syirik itu. Syirik inilah bahkan dinyatakan orang yang mati dalam keadaan syirik dia tidak akan diampuni oleh Allah ya, mati dalam keadaan syirik ya. Nah inilah yang kemudian kita harus berhati-hati dari mulai syirkul asghar, dari mulai syirik-syirik kecil ya, yang kita menggantungkan segala sesuatu tadi kepada manusia, makhluk yang lainnya, bukan kepada Allah, itu akan muncul yang namanya syirik ya. Nah, kemudian yang kedua bagus sekali tadi Abi sempat membisikkan sama saya. Kalau membanding-bandingkan memang konotasinya cenderung negatif. Tetapi kalau kita itu mau arahnya positif, lebih bagus bahasanya itu belajar. Jadi kita melihat orang lain untuk belajar. Nah, jadi ada yang namanya ghibthah yang diperbolehkan. Ya, itu ketika apa? Ketika kita melihat ada orang kaya ya, agnia yang soleh, yang dermawan ya, itu kemudian dia membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita ghibthah di dalam hati ini ingin belajar bagaimana caranya bisa seperti itu. Ilmu ya, orang alim yang kemudian seperti guru kita ini Abi Fat yang kemudian membagikan ilmunya dengan ikhlas. Kita juga kemudian di sini ada sedikit ghibthah, cemburu ingin gitu ya. Bagaimana belajar supaya seperti itu. Nah, berbagai hal-hal yang baik yang kemudian kita lihat dan bisa memotivasi kita untuk belajar itu diperbolehkan. Justru didorong mesti seperti itu. Ya, tetapi kalau sudah membandingkan ada rasa yang namanya hasud, dengki, itu iri saja kalah sama yang namanya dengki gitu. Karena apa? Karena dengki itu dia ingin kenikmatan yang ada di diri orang tersebut hilang. Bukan hanya dia ingin saja, orang dengki itu bisa begini. Misalnya, dia punya mobil bagus. Ya. Kita punya mobil lebih bagus lagi. Tapi kita nggak suka dia punya mobil, padahal lebih jelek dari kita mobilnya. Itu dengki itu. Ya. Jadi yang namanya dengki itu, kata Rasulullah SAW bahkan seperti api yang memakan kayu bakar gitu. Ya. Amal-amalannya akan kemudian hilang waktunya. Baik, jadi begitu ya Bu Ani ya. Jadi ini Masya Allah sekali kita melihat bahwa penyakit hati yang paling berbahaya adalah syirik, itu yang betul-betul harus dihindari. Dan berikutnya kita tidak bilang dengan bahasa membandingkan atau comparing dengan orang lain, tapi di sini kita menilai dengan kecemburuan terhadap kebaikan. Jadi memotivasi kita untuk terus belajar bagaimana kita bisa terus dalam kebaikan. Jadi seperti itu Ustaz ya.